Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik Bapak Ibu kaum muslimin azanallahu iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mengikuti ibadah rangkaian ibadah bulan Ramadan ini di hari yang ke-16 dengan segala kelemahan kita. Enggak deh ya, kita ke fikih yang lain dulu. Pada kesempatan kali ini kita kajiannya biasanya hadis arba'in, namun karena ini bulan Ramadan, kita akan menyesuaikan dengan fikih yang berkaitan dengan Ramadan. Kalau fikih yang berkaitan dengan Ramadan saya rasa sudah sering disampaikan oleh guru-guru kita yang lain, namun saya akan menyampaikan di sini secara spesifik karena sebentar lagi adalah hari liburan. Banyak dari Bapak Ibu yang akan pulang kampung, maka tema kajian kita kali ini adalah fikih mudik. Ya, fikih mudik. Ya, fikih mudik. Jadi ketika mudik, jangan sampai mudik kita itu tidak di atas ilmu. Namun mudik kita itu adalah mudik yang berkualitas. Ya, barakallahu fik. Mudik yang di sini bisa tetap menghasilkan pahala. Nah, saya akan mengangkat ini dari kajian dari kitab At-Taqrirah As-Sadidah. Di sini ada babu sholatul musafir, mengenai bab sholat safar. Ya. Nah, sebelum kita berangkat mudik, banyak ya Bapak Ibu nanti yang mau berangkat mudik ya. Nah, ya. Dan di sini saya akan terangkan terkait safar sebenarnya. Namun karena momennya bentar lagi Lebaran, ya safar yang paling berdekatan dengan Lebaran adalah mudik. Akan tetapi di sini pembahasan safar secara umum, baik Bapak Ibu pergi ke tempat lain, keluar kota, kemana kayak wisata, ya atau yang lainnya. Nah, ketika seorang bersafar, dia harus paham. Ya, sabda Nabi SAW, as-safar qit'atun minal adab, yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumah. Safar itu adalah potongan, kepingan azab. Yang safar ini, bepergian ini akan mencegah salah seorang di antara kalian dari makannya, minumnya, istirahatnya, tidurnya. Maka yang sebelumnya dia makan, minum, tidur, itu lancar, maka ketika safar maka akan tercegah dari hal-hal yang biasanya, sehingga safarnya tersebut menyebabkan tidurnya menjadi tidak nyaman, makannya menjadi tidak biasa, minumnya tidak menjadi biasa. Oleh karena itu dia harus tahu ini adalah potongan azab. Kalau ada potongan azab seperti ini harus dihadapi dengan sabar. Kalau lagi safar nggak sabaran, maka itulah akan menyingkap hakikat seseorang. Safar di situ ya, dari kata asfara yusfiru isfar, itu artinya kasyafa yakshifu, menyingkap. Makanya orang Arab dahulu mereka mengatakan as-safar yakshifu ma'adinan nas. Safar itu menyingkap hakikat asli jati diri seseorang. Ya, safar itu. Wa yudhiru akhlaqar rijal, dan dia akan menampakkan akhlak karakter asli seseorang ketika safar. Ada orang yang di luar safar mungkin dia lemah lembut, ramah. Ketika safar bepergian keluar aslinya. Ya, ternyata suka ngegas.
dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu memang demikian. Ya. Dan ketika kita mau tahu hakikat seseorang, lihat ketika dia sabar. Makanya Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah Amirul Mukminin, beliau beri rekomendasi, "Wahai Umar, pilihlah orang ini untuk menjabat kedudukan ini dan itu." Umar balik tanya kepada orang yang memberikan rekomendasi, "Hal safarta ma'ah au amaltahu?" Anda pernah bepergian gak sama dia? Atau Anda pernah gak berurusan duit dengan dia? Fa in qala na'am qabila. Kalau orang tersebut mengatakan, "Iya, saya pernah bepergian dengan dia dalam bepergian yang jauh safar, saya pernah berurusan duit dengan dia," maka Umar menerima rekomendasi orang tersebut, dan orang yang diberi rekomendasi ditunjuk oleh Umar untuk menjabat ya kedudukan yang dibutuhkan, yang lowong. Namun kalau Umar balik tanya, "Kamu udah pernah bersafar dengan dia belum? Pernah berurusan dengan duit dengan dia belum?" Qala la. Maka Umar mengatakan pada orang yang memberikan rekomendasi, "La ilma laka bihi." Kamu enggak tahu apa-apa kalau begitu tentang dia. Kenapa? Karena safar itulah menyingkap hakikat asli seseorang. Kita lagi enggak safar ya begini-gini aja. Orang enggak tahu karakter asli kita, suka ngegas. Ya, pemarah. Tapi taunya itu ketika urusan dua hal. Urusan fulus, duit, pernah utang piutang enggak? Pernah kerja sama bisnis enggak? Ya, dan ketika safar. Ada orang baik, masya Allah, kira urusan duit, wow, ternyata bakhil, pelit, atau ternyata dia trader, atau ternyata dia buruk akhlaknya, curang dalam berbisnis, nggak mau bayar hutang, ngemplang, dan seterusnya. Ya, nah ketika kita bersafar, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memperbaiki diri kita. Ya, dengan cara apa? Bersabar atas segala macam kekurangan tadi, tidak banyak mengeluh. Makanya para ulama di antara Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hanbali beliau mengatakan, "Wa man kana fi safar." Ya, barang siapa yang ketika di safar dia mengalami kesulitan, kesusahan, ya, keletihan, terus kemudian dia tetap berakhlak baik. Ya, kana fil hadar ahsana khuluqan. Maka ketika tidak sedang safar atau dia sudah kembali dari safar, akhlaknya akan menjadi baik, lebih baik lagi. Sekarang akhlak kita seperti ini mungkin minus. Tapi ketika kita safar, kita bersabar. Tidak mau menampakkan keburukan diri kita. Karena Allah, bukan karena gengsi-gengsian. Maka ketika balik tidak safar, akhlaknya jadi lebih baik. Itu demikian. Taib. Nah, terkhusus nanti bagi kawan-kawan bapak-bapak, ibu-ibu yang mau mudik, mudik itu biasanya di 10 hari terakhir. Jarang mudik di awal lebaran atau sebelum lebaran, ya, atau sebelum Ramadan atau awal-awal Ramadan, itu jarang. Itu bukan mudik namanya, ya. Ya, pindahan itu, ya. Mudik itu biasanya menjelang lebaran. Nah, kalau menjelang lebaran, di situ ada 10 hari terakhir. 10 hari terakhir. Berarti ketika kita mudik, ya, diupayakan tetap dalam keadaan ibadah. Baik berkendara, dia yang mengemudikan atau membawa motor, menyetir mobil, atau apalagi jadi penumpang. Ya, minimal dia berzikir, terutama di malam-malam ganjil dia berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dia berzikir, kalau kesempatan dia berdoa ngangkat tangan, kalau ada waktu break, ya, rest area, dia sholat 2 rakaat, sholat witir, sholat taraweh, ya, ketinggalan, ya pokoknya apa yang dia bisa, dia doa, zikir. Jangan sampai malam-malam tersebut dia lost begitu aja, rugi, ya, demi mencapai kampung tujuan, akhirnya dia nggak dapat apapun di malam, ya, yang di situ diduga adalah Lailatul Qadar. Ya, jangan sampai ada alasan, ya Allah, cuman zikir aja, lagi nyetir saya, memang nggak bisa. Subhanallah, alhamdulillah, istighfar, memang nggak bisa. Pelit amat tuh waktunya, sampai segitunya, pelit banget. Saya kalau ini ntar nggak bisa, ya Allah, pelit banget itu, ya. Buat Lailatul Qadar kebaikan diri dia padahal.
Nah, ini bakhil ini orang yang bakhil buat diri sendiri. Allah musta'an. Nah, kemudian kita akan bahas di sini mengenai fikihnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, terkait safar ada beberapa rukhsah atau keringanan yang berkaitan dengan safar, namun yang dibahas di sini safar at-tawil. Safar yang panjang yang di situ nanti diberlakukan rukhsah. Keringanan. Keringanan itu terkait 4 hal. Nah, safar yang panjang ialah yang harus memenuhi syarat jarak, masafah. Dia mesti keluar dari tempat negeri atau kota dia ya minimal 82 km. 16 farsakh. Ya, 16 farsakh. Sebagaimana Ibnu Umar, Ibnu Abbas ketika keluar dari Madinah safar itu sudah mengambil rukhsah safarnya minimal 16 farsakh. Dikonversikan ke kilometer zaman sekarang 82 kilometer. 82 kilometer. Nah, kalau sudah demikian, maka ada kebolehan. Pertama, mengqashar salat. Tapi salat yang dikosor adalah salat yang rubaiyah 4 rakaat. Ya, salatnya 4 rakaat. Ya, isya, zuhur, asar. Maghrib tetap 3. Subuh ya 2. Mau qashar jadi berapa? 1. Nah, saya ngomong begini, bapak-bapak mungkin ketawa. Ya. Waktu umroh ada orang yang entah diajarin oleh mutawifnya yang salah atau dia yang salah dengar. Subuh dia 1 rakaat. Nah, dari mana itu? Dari mutawifnya. Loh, mutawifnya bisa jadi yang keliru ngawur, nggak belajar. Bisa jadi bapak ini yang salah dengar. Nah, salah dengar. Ya intinya begitulah. Kenapa dia bisa kayak begitu? Nggak belajar. Nggak mau tahu. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini rukhsah atau keringanan yang pertama, yaitu boleh mengqashar sholat. Bukan wajib, boleh. Yang kedua, al-jam'u baina shalatain, boleh menjamak, menggabungkan antara 2 sholat, baik jamak takdim atau takhir. Kalau takdim zuhur asar di waktu zuhur. Takhir zuhur asar di waktu asar, dengan sebaiknya dikerjakan zuhur dulu baru asar. Tapi boleh asar dulu boleh. Niatnya maksudnya kan sama-sama 2 rakaat tuh. Barakallahu fikum. Nah, yang ketiga berkaitan dengan qashar, berkaitan dengan safar. Al-fitr fi Ramadan idza kharaja min baladihi qabla tulu'il fajr. Boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ini. Dia keluar dari rumah dia atau dari negeri dia sebelum terbit fajar, sebelum adzan subuh. Paham gak sini? Berangkatnya, bapak mudik dari Jatimulya sini mau ke kampung, berangkatnya jam 3 malam, jam 3 dini hari. Berarti nanti pas masuk subuh ngopi boleh. Sudah niat tidak puasa. Tadi ketentuannya, ya, habis subuh ngopi dulu di rest area. Azan nih orang. Oh, udah sholat subuh bahkan udah sholat subuh. Cari kopi dulu yuk. Tapi tahu diri ya, cari kopinya. Ya, ngumpet-ngumpet minumnya. Jangan orang-orang nggak tahu bapak lagi safar, nggak tahu udah. Emangnya ada stempel di jidatnya sedang safar? Nggak ada. Ya kan? Nah itu ya di mobil ya, ngumpet ngopi itu boleh, tapi dengan syarat dan ketentuan safar dimulai sebelum subuh. Kalau sudah sebelum subuh dia safarnya, nggak boleh dia ngambil rukhsah. Boleh dia ngambil rukhsah tidak puasa kalau dia merasa keletihan, kalau dia merasa capek lagi safar. Waduh capek nih, udah dah ngopilah, minumlah, makanlah begitu ya, nggak kuat. Kapan itu? Ya mungkin jam 10 zuhur, asar gitu. Nanti ini diqadha. Ya, tanpa bertaubat karena dia tidak sedang melakukan kesalahan, karena dia mengambil rukhsah. Yang wajib qadha plus taubat dengan taubat nasuha adalah dia safarnya mulainya setelah subuh. Langsung ngopi di rumah. Bertaubat maksiat.
Ya, tapi kan saya niatnya sabar, makanya belajar ngaji, diterangkan oleh para fuqaha. Kapan ketentuan kita ngambil rukhsah al-iftar tidak berpuasa ketika safar? Safarnya sebelum subuh. Kalau setelah subuh nggak bisa. Ya, barakallahu fikum. Paham sini ya? Ini ada orang nggak ngaji, nggak belajar, dengar zahir hadis, dengar zahir ayat. Oh langsung, saya safar. Ini gurunya siapa ini? Otodidak, nggak belajar ini. Maka belajar ngaji. Ya, taib. Gurunya YouTube dan gurunya yang di YouTube otodidak juga, nggak pernah khatam buku fikih di depan gurunya lagi. Sama juga. Ya, jadi dari jahil ke jahil ke jahil itu sanadnya. Nauzubillah. Ya. Taib. Berikutnya yang keempat. Rukhsah atau keringanan yang diambil ketika sedang safar. Safar yang tadi yang minimal 16 farsakh alias 82 kilo keluar dari kota dia. Bukan 82 kilo ngider-ngider di kota dia. Nah, bukan. Nah, yang keempat, mashul khuffain salasata ayyam bilayalihinna. Dia boleh mengusap khuf. Nanti dalam pembahasan fikih ada namanya mashul khuf. Mengusap sepatu tanpa perlu dibuka tuh sepatu untuk wudu, cukup diusap bagian atas. Ya, bagian atasnya aja, bukan bawah. Bagian atasnya saja. Tanpa perlu melepas sepatu. Dengan ketentuan dan syarat yang berlaku di pembahasan khuf, masul khuf. Sepatunya tersebut yang dia lebih tinggi dari mata kaki dia. Nggak boleh pantopel, nggak boleh sepatu cat, nggak boleh sepatu olahraga. Ya, gitu. Tapi sepatu yang di atas mata kaki dia. Dan sepatu yang mampu di situ menahan dia dari dingin, dari panas, bukan sepatu yang dari plastik, itu nggak boleh. Ya, tayyib barakallahu fikum. Nah, ketika dia safar, dia tanpa perlu melepas kakinya, dia lagi di hutan untuk berwudu selama 3 hari 3 malam. Kalau tidak sedang safar, sehari semalam. Ya, memasang khuf. Nah, ini 4 keringanan yang diambil ketika seorang safar. Yang pertama, dia boleh mengqashar sholat yang 4 rakaat menjadi 2. Yang kedua, dia boleh menjamak sholat ya dengan 2 sholat tadi, zuhur asar, maghrib isya. Boleh takdim, boleh takhir. Yang ketiga, boleh tidak berpuasa dengan ketentuan kalau dia memulai safarnya sebelum subuh. Yang keempat, mengusap sepatunya tanpa perlu membuka untuk berwudu selama 3 hari 3 malam. Jamak tapi kosor juga. Jamak tapi kosor juga. Boleh, iya, boleh. Tuh perhatikan Pak ya. Jamak kosor, rukhsah itu hanya berkaitan dengan safar. Paham ya? Sedangkan jamak itu ketika safar ada hajat dan uzur. Paham ya? Jadi Bapak nggak safar nih lagi di sini. Boleh dijamak, tapi nggak boleh dikosor. Nggak boleh dikosor. Misal macet Bapak di tol, di kereta yang nggak mungkin Bapak sholat di atas kendaraan, desek-desekan. Maghrib ini Bapak berangkat dari kantor jam 17.30. Masuk tol maghrib jam 6 sampai jam 7, 1 jam doang. Kelewat itu maghrib. Sampai rumah jam 8, berarti maghribnya kelewat. Boleh dijamak? Boleh. Ya, jamak takhir. Boleh dijamak. Isyaknya boleh dikosor? Enggak. Karena kosor hanya rukhsah bagi safar. Paham ya? Jamak berkaitan dengan safar, uzur dan hajat. Hajatnya itu betul-betul hajat kebutuhan, bukan ya lagi hajatan. Kan hajatan namanya hajat juga tuh. Lagi hajatan, deh sholatnya di jamaah aja. Haram, nggak boleh. Karena dia jadi pagar ayu, penerima tamu, kan lagi hajatan. Saya ntar sholat di jamaah, maksiat, dosa. Ya, nggak boleh. Tapi barakallahu fikum. Ya, nah ini penting ya, dipahami. Kalau pengantin itu gimana? Sama, hajatnya apa dia? Cuma nangkring di pelaminan. Apa hajatnya? Hah? Hajatnya apa? Nangkring di pelaminan. Hajatnya apa? Nggak ada. Kalau pengantin itu dia kan berhias. Nggak ada. Syarat syariat nggak mewajibkan dia berhias.
Syariat tidak mewajibkan dia berhias. Bahkan berhias itu haram bagi pengantin wanita. Ya, tabarruj dengan dia dipamerin di depan umum. Allah berfirman, "Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Janganlah kalian wahai wanita bertabarruj, solek di depan umum seperti halnya perihal wanita jahiliyah dulu yang pertama bersolek-solek. Hajat itu berkaitan dengan kebutuhan syar'i. Ya, hajat, udzur, bukan yang namanya hajatan. Nah, paham ya? Gitu. Harus dipahami itu. Nah, juga bapak-bapak, ibu-ibu yang punya putra-putri kalau menikah, ngapain putrinya itu pajang di depan umum? Kasihan. Ya. Bedaknya tebel lagi. Ya, bedaknya tebel. Make upan jam 11, zuhur azhar. Allah Akbar. Ya, saya kentut lagi tadi. Udah wudu. Ya, sayang. Siapa yang suruh? Siapa yang suruh? Ya. Nah, begitu juga dengan hujan deras nih. Hujan deras nih bapak-bapak di masjid sini. Hujan banjir, kalau banjir apalagi boleh menjamak, tapi tanpa kosor. Hujan deras, bapak-bapak datang zuhur ke sini. Pas mau pulang, wah hujan Pas baru sampai masjid, hujan deras. Boleh nggak dijamak karena hujan? Boleh dengan 3 syarat. Pertama, hujannya itu deras, bukan hujan yang rintik-rintik. Ya. 5 syarat, afwan, bukan 3. Yang kedua, dikerjakan di masjid berjamaah. Yang ketiga, hujan deras tersebut masih berlangsung di takbiratul ihram salat pertama, salat zuhur. Yang kedua, yang keempat, hujan deras tersebut masih berlangsung di salam di salat yang pertama, zuhur. Yang kelima, hujan deras tersebut masih berlangsung di takbiratul ihram salat kedua, asar. Ya, baru boleh 4 rakaat. Ya, dikerjakan di masjid berjamaah. Sampai masjid hujan, zuhur. Gimana? Udah kita jamak aja. Ini kan hujan. Allahu Akbar, salat zuhur pertama, masih hujan deras. Salam 4 rakaat. Assalamualaikum, masih hujan deras. Ayo iqamah lagi. Allahu Akbar, asar. Allahu Akbar, masih hujan deras. Rakaat kedua berhenti. Boleh terusin. Ya, habis itu asar tanpa perlu ke masjid lagi. Boleh molor di rumah, ngopi di rumah, tidur di rumah, itu boleh. Dengan ketentuan tadi. Tapi jangan asal-asalan ngambil karena orang nggak punya ilmu. Oh, kalau hujan kan boleh. Hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW pernah menjamak salat bukan karena safar tapi karena hujan. Berarti pas hujan saya jamak aja di rumah. Lah, ini siapa yang ngajarin? Ini otodidak lagi, nggak pernah ngaji di depan guru. Itu ya, otodidak lagi tuh. Perhatikan tuh ketentuan menjamak sholat karena hujan. Ya kan? Baik. Itu. Berikutnya ar-rukhas al-mushtarakah baina safar at-tawil wal qasar. Sab'atun. Nah, keringanan-keringanan yang berkaitan dengan safar yang panjang minimal 82 kilo atau safar yang qasir yang di bawah itu. Kalau yang di bawah tadi, yang di bawah safar cuman 60 kilo. Kemana ente safarnya? Mau ke Cilengsi. Mau kemana? Mau ke Sentul. Mau kemana? Ke Bogor. Cuma 60 kilo. Berarti 4 hal tadi gak dapat tuh dia. Gak boleh dia mengkosor sholat. 4 rakaat jadi 2. Gak boleh dia batal puasa. Gak boleh dia menjamak sholat. Ya, hukum asal ini. Yang terakhir, gak boleh dia mengusap khuf sepatu dia tanpa perlu membuka selama 3 hari 3 malam. Nah, tapi ada rukhsah yang berkaitan ya dengan orang yang tidak safarnya panjang sekalipun. Nah, ada 7. Yang pertama, ya, aklul maitah al-muttar. Boleh dia memakan bangkai ketika dia terpaksa kelaparan. Ya, bangkai. Dengan ketentuan memakan bangkai tersebut atau babi tersebut hanya menghilangkan lapar dia. Bukan malah nambah. Enak juga ya bangkai ya. Tiren. Gak boleh. Ini hanya terpaksa dia. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, at-tanaful ar-rahilah. Nih, boleh sholat sunnah di atas kendaraan tidak menghadap kiblat.
Ya, di kereta, sholat sunnah ya, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib, wajib dikerjakan dengan berdiri. Di atas kendaraan sholat wajib boleh dikerjakan dengan 3 syarat. Pertama, mampu menghadap kiblat. Yang kedua, berdiri dengan sempurna. Yang ketiga, mampu sujud dan ruku dengan sempurna. Kalau nggak mampu 3 hal ini, sholat wajib tidak boleh dikerjakan di atas kendaraan kecuali lihurmatil waqti, untuk menghormati waktu. Ini yang diterangkan oleh para fuqaha. Ketika dia sampai, nanti dia wajib mengqadha, mengulangnya. Ya. Adapun sholat sunnah, jangankan di atas kendaraan. Di sini aja bapak-bapak nih, nanti sholat syuruk, ya, habis matahari meninggi segini, ya, 90 menit setelah azan subuh, kata Syekh bin Bas, wah saya capek diri nih, duduk aja boleh nggak? Boleh. Boleh ngadep kiblat kalau di sini. Kalau di atas kendaraan boleh nggak ngadep kiblat. Tapi pahalanya separuh atau setengah dari berdiri. Bapak-bapak lagi mudik di atas bus, di atas bis, wah sholat tarawih lah, Allahu Akbar, boleh duduk, ruku dan sujudnya dengan isyarat, pahalanya separuh. Tapi daripada nggak sholat, ya, witir juga demikian di atas kendaraan. Nah ini baik dalam safar yang panjang atau yang pendek. Nah yang ketiga, isqatus shalah bitayammum. Ya, digugurkannya sholat dengan tayamum. Nah, itu boleh tayamum ketika tidak ada air. Yang keempat, tarkul jumu'ah. Boleh tidak sholat Jumat. Ya, ketika safar yang panjang atau yang pendek boleh tidak sholat Jumat. Ya, lagi pulang kampung hari Jumat, udah lewatin aja masjid lagi azan. Dah, ntar saya jamak takhir dengan di qashar di waktu asar, zuhur asar. Ya. Dan para ulama banyak mengatakan menjamak sholat Jumat dengan asar bid'ah. Ya. Bid'ah. Menjamak sholat Jumat dengan asar bid'ah. Bapak lagi safar, terus sholat Jumat. Habis sholat Jumat, ya, Bapak langsung niatnya asar. Itu banyak ulama mengatakan bid'ah. Ya. Nah, berarti kalau hari Jumat kita tidak perlu ikut sholat Jumat. Kalaupun mau ikut sholat Jumat karena ini khotibnya jarang-jarang nih lagi di rest area, ternyata terpampang khotibnya adalah Ustadz fulan wa segala macam, Bapak ikutin. Nah berarti nanti asar Bapak tidak qashar, tidak dijamak. Nanti berarti pas masuk waktu asar sholat lagi asarnya. Tapi boleh nggak di qashar asarnya? Boleh. Nah, tapi dikerjakan di waktu asar, tidak dijamak dengan Jumat. Paham ya? Baik. Dan lewatin aja. Ya, karena wajib Jumat itu pertama untuk muslim, kedua balik, ketiga berakal, keempat hur merdeka, kelima az-zukur pria. Ya. Yang keenam al-mustautin orang tempatan. Ya, orang tempatan. Taib. Yang ketujuh, ini dalam mazhab Syafi'i Hanbali berjumlah 40 orang. Ya, yang 6 hal tadi berjumlah minimal 40 orang. Nah, taib barakallahu fikum. Nah, kemudian yang berkaitan lagi dengan safar. Ini bagi yang beristri lebih dari satu. Kalau yang istri cuma satu sematawa yang nggak usah dipikirin yang ini. Tapi ini dibahas di buku fikih, bukan karangan saya. Ntar saya dituduh karangan saya ini. Dan ada nih Pak ya. Ini soalnya ada mama ini. Kemarin saya pekan lalu ya Pak ya, kajian di sini tentang talak, ya, hulu, li'an, apa pertanyaannya malah poligami. Aduh, untung saya nggak dikeroyok. Ya, pertanyaannya malah poligami ya Pak ya. Taib. Memang pembahasannya tentang fikih cerai. Nah, fikih talak, hulu, masa iddah, rujuk, li'an, taib. Pertanyaan poligami, nggak apa-apa. Nah ini berikutnya berkaitan dengan lagi safar. Adamul qada lidarrati zaujatin ukhidat bil qur'ah muddatas safar. Kan begini ya sebelum saya terjemahkan. Orang yang punya 2 istri dan dia ketika safar hanya mampu membawa salah satu dari istrinya,
maka istrinya tersebut diqur'ah, diundi. Siapa yang keluar namanya, itu dia yang menemani dia. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika mengundi istri-istrinya. Kalau bapak-bapak istrinya satu, apa yang mau diundi? Keluar namanya dia mulu. Ya. Nah, ini kalau yang istri satu yang nggak ada yang diundi. Ini yang maksudnya yang istrinya dua. Nih ibu-ibu jangan panas nih ngomongin poligami. Ini emang ada kayak begini. Ya, emang ada. Memang Allah bolehkan. Ya, Allah bolehkan. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nikailah wanita 2, 2, 3, 3, 4, 4 yang kalian senangi. Yang kalian senangi. Jangan yang dicariin istri. Kamu mau nikah, saya yang cariin. Cari nenek-nenek. Ya. 85 lagi. Aduh. Tapi yang kalian senangi sendiri. 2, 2, 3, 3, 4, 4. Kalau kalian tidak mampu berlaku adil, cukup satu saja. Adilnya penting ini. Adil nih. Adil ini cuma 2. Enggak ada 3, enggak ada 4. Adil dalam pembahasan fuqaha 4 madhab cuma 2. Pertama, adil berbagi malam. Yang kedua, adil dalam masalah nafkah. Berbagi malam, harus berbagi malam. Misal punya 2 istri, malam ini pos 1 istilahnya Pak. Ya. Besok pos 2, lusa pos 1 lagi. Malam berikutnya pos 2, rolling kayak gitu. Kayak puasa Nabi Daud lah. Nah. Gitu. Oh, mau nanya ini. Kalau punya istri 2, 1 kampungnya di Sumatera, 1 lagi di Kalimantan. Ya Allah. Ini biasanya kan di gantian gitu. Jadi sekarang itu di Sumatera, tahun depan nanti itu karena sudah sepakat seperti itu kan nggak perlu diundi. Gini ya Pak ya. Pertama, si istri wajib ikut suami. Kalau istri nggak mau ikut suami, ayo kamu ikut. Berarti dia dianggap nusyus, membangkang. Kalau dia nusyus, hilang hak bermalam, hilang hak nafkah. Saya nggak mau pokoknya saya mau di Kalimantan sini, kamu di Sumatera aja sana, nggak apa-apa. Yang penting kamu kirs transfer. Dia nggak mau ikut pindah tanpa alasan syar'i, maka dia tergolong nusyus, dosa besar. Ya, dosa besar. Kalau memang dia nggak mau pindah, ya udah dia ajukan khulu aja, cerai. Begitu. Apa? Iya, ini saya bahas dulu ini. Berikutnya, kalau dinasnya di 2 tempat, hidup dia di 2 alam. Udah kayak kodok. Alam Sumatera 6 bulan, alam Kalimantan 6 bulan, iya kan? 12 bulan tuh. Kayak begini. Jadi cuma lebaran doang. Kayak begini nih. Ini kita bahas ini dulu. Sabar dulu. Ya. Sabar dulu. Saya mau merincikan ini. Ya. Jangan langsung global, ntar nggak paham. Sabar dulu ya. Ini kan al ilmu qoblal qaul wal amal katanya. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Ya minimal kalau kita nggak poligami ya tahulah, ya kan. Nah, para ulama ada yang nggak poligami bahas detail di kitab nikah. Imam Nawawi seumur hidupnya nggak pernah menikah. Tapi di pembahasan kitab-kitab fikih beliau, kitabun nikah paling detail. Nah, balik lagi. Dia hidup 6 bulan di alam Sumatera, 6 bulan di alam Kalimantan karena dinas. Ya. Terus dia mau safar tiba-tiba, sepekan. Ya, atau 2 pekan umroh. Dia undi. Paham sini, Pak ya? Begitu, dia undi. Dia mau safar ke Jawa, dia undi. Siapa yang mau nemenin saya? Ketika dia sedang berada di alam Sumatera, safar ke Jawa, ya dia bawa istri yang di Sumatera. Dia ada di alam Kalimantan, dia mau safar ke Jawa, dia bawa jatah yang ada di situ. Ini yang dimaksud adalah bukan yang kayak begitu. Yang dimaksud adalah bapak istri pertama jati mulia, istri kedua di situ Kampung Cerewet misalnya. Nah, istri kedua situ, ya kan? Bapak mau safar, umroh nih. Ya duitnya cuma bisa bawa 1 istri. Undi. Ya. Yang situasinya normal. Iya, ini situasi normal. Bukan yang kasuistik kayak tadi. Kasuistik kayak tadi itu berarti seperti itu. Nah keluar namanya itu udah.
Berarti ketika dia keluar ini namanya 14 hari, misalkan yang keluar namanya pos 1. Wah, fulana pos 1, udah kamu temenin saya selama 14 hari safar. Pos 2 wajib rela dengan ketentuan takdir. Gak boleh diprotes. Coba diulang gitu. Diulang. Ya, nggak usah. Ya, nah, ketika dia balik, tadi sudah sama siapa? Pos 1. Oh, yang jauh. Ini kesel nih, Ini udah kesel ini. Teriaknya udah kesel itu. Istri siapa tuh? Hati-hati di rumah ntar ya. Saya nggak ikut-ikut. Nah ini, ya. Nah nanti Pak ya, pas 14 hari balik kedua ada qada, tanpa perlu mengqada lidarrati zaujatin, bagi istri yang lain yang ukhidat bil qur'ah, yang diambil namanya dengan undian. Jadi 14 hari pas balik udah normal. Gak bisa tuh pos 2 yang namanya gak keluar. Kamu kan udah 14 hari sama dia. Berarti kamu sekarang 14 hari di kampung cerewet sama saya. Udah jangan pulang ke sana. Oh gak bisa. Ya gak bisa. Itu berlaku qada kalau ternyata yang di Jatimulya, nih yang di Jatimulya lagi sakit nih. Ini harusnya malam kamu. Saya kesini ya. Ntar di qada. Oke, di qada. Di kodok emang puasa doang apa sholat, berbagi malam juga. Tapi kalau bapak-bapak yang nggak ada itu apa yang mau dikodok? Ya, seperti ini. Ya kalau seperti ini pembahasannya kan pembahasan yang bapak-bapak nggak ngamalin. Ya udah cukup tahu aja. Tadi saya sebutin penting berlaku adil. Adil itu cuma 2. Tadi apa? Berbagi malam. Yang kedua apa? Nafkah. Nafkah adil itu proporsional. Pos 1 anak 5. Pos 2 belum ada anak. Masa sama? Ya beda. Ya, masa sama? Sama itu justru dolim terhadap pos 1. Ya. Nah, kalau tidak mampu berlaku adil, jangan coba-coba poligami. Nabi sabdakan man kanat lahu zaujatan. Ya, famala ila ihdahuma. Siapa yang punya 2 istri, tapi dia malah condong. Condongnya itu dalam 2 hal tadi, nafkah dan berbagi malam ke salah satu dari keduanya. Ya. Ja'a yaumul qiyamah wa shiqquhu ma'ilun. Dia datang pada hari kiamat di padang mahsyar dalam keadaannya badannya stroke, miring sebelah. Iya dan billah. Ya. Iya dan billah. Jangan seperti itu. Nah, adilnya itu cuman berbagi malam dan nafkah. Cinta boleh berlaku adil? Enggak. Cinta. Aisyah jadi istri yang paling Nabi cintai. Nabi istri banyak, tapi Nabi katakan, Aisyah ahabu ilayya. Aisyah adalah istri yang paling aku cintai. Apakah Nabi enggak adil? Loh, siapa yang bilang Nabi enggak adil? Nabi adalah manusia yang paling adil. Nah, tapi jangan diungkapin, Pak. Bapak punya istri 1, istri 2, pos 2 ini yang lebih lembut. Ya. Enggak banyak ngegas. Wah seneng dia. Wah bapak sebis seneng ke dia. Ya udah itu biasa. Adil nggak? Yang penting adilnya itu 2 hal tadi. Jangan sampai gara-gara kita sangat mencintai pos 2. Oh pos 2 yang malamnya lebih banyak, nafkahnya lebih banyak. Ini dolim. Ya itu dolim. Jadi itu poligami. Jangan diam-diam. Ada ungkapan. Ya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Diam-diam dulu itu, jangan. Ntar kalau lebih baik minta maaf daripada minta izin, kalau nggak dimaafin gimana? Ya, kalau nggak dimaafin gimana? Nggak dimaafin, istri pertama bilang ceraikan dia atau aku. Wah, istri kedua udah dinikahin, masa diceraiin gara-gara pos 1 ngambek? Nggak mau, itu baru dinikahin. Ya. Masa kita gara-gara ngambek tuh istri 1 terus kita ceraiin? Gak boleh. Ya, kasihan, zalim. Makanya jangan diam-diam. Saya sendiri kurang sepakat kalau ada teman-teman yang nikah kemudian diam-diam. Ya, tiap Jumat, Sabtu, Ahad dinas keluar kota. Dinas luar kota.
Mana itu? Pas dia mati datang sama anak. Siapa ini? Ini suami saya. Ini anaknya. Siapa? Wah, berantem. Lihat nanti pembagian waris nggak adil. Ya. Pembagian waris nggak adil. Nah, itu jangan. Terus apalagi kalau lahir anak dari istri kedua? Gimana coba? Ya kan kalau dia diam-diam nggak mungkin dia mengajukan poligaminya ke pengadilan agama sebagai tembusan untuk ke KUA. Dapat buku nikah asli. Ya berarti siri ya dia nggak pakai buku nikah asli. Nanti ketika lahir anak gimana? Ya gimana itu? Anaknya nanti butuh sekolah, administrasi di kehidupan di negara kita ini kan butuh administrasi ya. Mau sekolah, mau bikin paspor, mau bikin apa semuanya. Gimana? Nah makanya Mbak kalau mau poligami ngobrol sama istrinya, kasih tahu. Nggak wajib kasih minta izin, ya kasih tahu. Di luar setuju nggak setuju itu bukan urusan saya ya. Tapi kasih tahu, ya kasih tahu. Karena kenapa? Karena tadi berkaitan dengan dia nanti mau nggak mengikuti prosedur persidangan di pengadilan agama yang melibatkan istri pertama. Oh saya kalau kasih tahu mana diizinin, wah itulah berarti, berarti ada masalah, ya enggak? Atau istrinya berapa? Oh 1, ya. Aduh, baru 1 ya. Masya Allah. Kok jadi poligami ya bahasnya? Pertanyaannya selain poligami nanti ya. Jangan yang poligami. Waduh, kalau di poligami berat-berat ini. Ya. Aduh. Ya intinya poligami itu dibolehkan ya ibu-ibu. Ya, ibu-ibu boleh mengatakan saya nggak suka poligami. Kalau suami saya, kalau orang lain disilahkan. Nggak apa-apa. Jangan dibenci syariat poligaminya. Kalau benci syariat poligami itu hukumnya beda-beda. Para ulama ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah. Wah, udah dikasih tahu tuh udahan. Ya. Jangan dibenci. Allah berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Allah berfirman di surah Muhammad ayat 9. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah menghapus amal mereka. Maka orang yang membenci poligami murtad keluar dari Islam. Tapi kalau dia nggak benci poligami, dia cuma silakan poligami, yang penting jangan suami saya, itu nggak apa-apa. Ya, itu fitrah wanita, nggak murtad, enggak. Jadi ibu-ibu ketika, saya nggak benci poligami, saya cuma nggak suka kalau saya dipoligami, nggak apa-apa, ya. Tapi kalau dikatakan saya nggak suka poligami, poligami itu zalim. Semua agama samawi itu membolehkan poligami. Di Taurat, di Injil disebutin. Solomon, Nabi Sulaiman punya 99 istri. Abraham, Nabi Ibrahim punya 2 istri. Di semua agama Yahudi Nasrani, ya. Adapun orang Nasrani tiba-tiba sekarang anti poligami, lah itu udah tertahrif, terdistorsi Injil mereka. Ya. Barakallahu fikum. Jadi hal yang lumrah. Ya, dan di masa jahiliyah biasa begitu. Makanya orang-orang Yahudi, Nasrani, musyrikin Arab, kafir Quraisy, orang-orang munafik yang di Madinah, tidak ada yang menyerang karakter Nabi SAW karena beliau poligami. Kenapa? Karena semua poligami. Di negeri kita juga poligami biasa kok. Presiden kita istrinya banyak dulu. Soekarno ke Jepang, dia cewek cakep dilamar, kawin, nikah. Ya. Nah, Fatmawati itu bahkan bukan istri pertama. Begitu. Ya, itu sejarahnya bapak-bapak yang lebih tahu lah pada saya lah ya. Ya. Barulah kemudian tiba-tiba negeri ini kok jadi kayak antipati terhadap poligami. Sampai-sampai ada partai ya yang slogannya partai anti poligami. Ada itu. Bener nggak? Ada partai Syaiton Indonesia. Bener itu ya. Apa lagi bahas politik kok
nyasar ke poligami. Ini memang dia nyerang Islam. Lagi bahas politik kok orang partai yang lain-lain slogannya apa gini gitu ya. Maju bersama rakyat atau apa. Tiba-tiba dia partai anti poligami. Dah, ini ngapain ya orang? Partai gurem ya. Barakallahu fikum. Ya, karena sudah bel tadi cukup dulu ya. Wah, ini. Bapak mau poligami, Bapak? Masalah salat. Oh, masalah sholat ya. Hanya kan kejadian kan. Kita berangkat misalnya jam 11 kan belum waktu zuhur. Untuk rumah waktu zuhur celana kita kena najis kotor misalnya gitu. Waktu habis sampai asar kita harus sholat atau kontar waktu di asar gitu misalnya gitu. Kalau masih memungkinkan, ya masih memungkinkan Pak ya, kita bisa ya sampai di tempat dengan pakaian bersih, berarti di qadha zuhurnya. Tapi kalau nggak memungkinkan celana cuman ini satu-satunya, dibersihin nggak bisa, ya udah sholat sesuai dengan keadaan. Nggak apa-apa. Ya sama seorang yang di penjara, dia ditelanjangi Pak, dilucuti pakaian dia, bugil, masuk waktu sholat, ya udah dia sholat aja, padahal nggak terpenuhi syarat. Ya syarat sahnya sholat apa? Menutup aurat. Terus yang berkaitan dengan tadi suci ya dari najis dan hadas pada tubuhnya, pakaian sholatnya dan tempat sholatnya. Tempat sholatnya area sujud dia mesti terbebas dari najis pada tubuh dia, pakaian sholat dia dan tempat sholat dia. Tapi nggak bisa terpenuhi. Ya udah dia sholat sesuai dengan keadaan. Begitu. Al-masyaqqah tajlibu taisir dalam kaidah. Kesulitan membawa pada kemudahan. Ya. Taib. Ada yang lain? Untuk yang ini Ustaz, yang disebut safar itu waktu kita menuju ke rumah balik pulang itu masih Safar juga. Kita dari kampung mau balik ke Bekasi. Ya safar juga namanya. Berarti kita masih dapat hal-hal yang keringanan tadi. Ya, tapi ketika sudah masuk ke negeri kita selesai. Itu, ya. Taib, barakallahu fiik. Ada yang lain? Ada batasan. Hah? Misalnya kita mau nikahi berapa hari sama. Oh ya, dalam mazhab Syafi'i 4 hari. 4 hari itu. Ada yang Pak? Kebutuhan jarak 80 tadi 2 kilo. Kalau kita lihat sekarang ya Indonesia ini jalan udah tol semua, jarak 80 kilo itu kurang dari 1 jam. Ya, betul ya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Dan Rabbmu tidak lupa. Artinya Allah tahu keadaan zaman akan sekarang. Kita safar dari Jakarta ke Singapura, Jakarta ke Palembang, ya, naik pesawat 2 jam nyampe. Ke Lampung, Bapak ke Lampung. Baru nyeduh kopi, udah mendarat. Safar itu kan. Ya. Baru nyeduh kopi, baru nuang air panas, tiba-tiba udah nyampe ke Lampung, ke Bandung. Allah memangnya nggak tahu akan ada teknologi yang kayak begitu. Ketika Allah firmankan dia di zaman Nabi tentang safar, tahu. Dan Nabi tidak merinci. Ya, berarti ketika kita safarnya itu, yang penting jarak. Yang penting jarak. Kemudian ternyata kita naik pesawat, itu tetap berlaku kebolehan mengambil rukhsah. Tinggal nanti mana yang lebih utama, mengambil rukhsah atau tidak mengambilnya. Karena pembahasan di sini adalah bolehnya mengambil rukhsah. Rukhsah itu apa? Keringanan. Mengqashar sholat atau tidak puasa. Bukannya harus, enggak. Ya. Nanti ada pembahasan rukhsah diambil lebih utama. Ya, rukhsah diambil lebih utama. Paham Pak ya? Jadi ketika kita naik pesawat dari Halim ke Bandung, nggak nyampe 1 jam. Nggak nyampe 1 jam. Ya, kereta cepat tuh. Ya, dari Halim. Oh, naik Wush. Namanya aja udah Wush. Ya. Bandung jarak safar 120 kilo lebih. Bahkan safar dia towil itu. Ya. Nah, berarti boleh kita ngambil rukhsah? Boleh.
Ya, walaupun kita santai-santai aja, jadi tidak mengapa. Nah, yang lain silakan. Yang berangkat sebelum subuh itu masih agak lanjut. Gimana? Yang berangkat sebelum subuh sama habis subuh tadi. Safar sebelum Ya, itu masalah puasanya. Jadi kalau saparnya mulainya sebelum subuh, Bapak berangkat nih, habis subuh gini nih pagi, udah rencana kapan kita berangkatnya? Taruh jam 6, maka dari rumah udah sahur, niat puasa. Nanti di perjalanan capek, boleh. Kalau nggak sahur langsung berangkat atau nggak boleh ya? Hah? Soalnya kan sebelum berangkat habis subuh kita nggak sahur. Langsung. Udah boleh niat tidak puasa kalau saparnya sebelum subuh. Kalau niat safarnya sebelum subuh tapi berangkatnya Nggak boleh. Yang dihitung adalah mulai saat, bukan niatnya, berangkatnya. Ya, makanya redaksinya begini: idza kharaja min baladihi qabla tulu'il fajr. Apabila dia keluar dari tempat dia, negeri dia, kampung dia sebelum subuh. Bukan idza nawa, apabila dia berniat, enggak. Redaksinya idza kharaja, apabila dia keluar. Iya. Begitu. Bukan jika dia niat, enggak. Begitu, tapi dia keluar. Dia niatnya, wah entah, saya mau sebelum subuh. Sebelum subuh kesiangan. Nah, kesiangan. Wah, gimana nih? Niatnya sebelum subuh kesiangan. Otomatis berangkatnya habis subuh. Ya wajib puasa dia. Kalau dia batalin, maksiat. Wajib tobat, wajib qadha. Ya. Maksiat. Tergolong maksiat. Orang yang enggak puasa maksiat. Padahal dia mampu. Ya. Nabi SAW melihat ketika Mi'raj ada orang-orang yang digantung kakinya di atas, kepala di bawah, ngucurin darah. Man haulai Jibril, siapa itu? Mereka wahai Jibril. Kata Jibril, mereka umatmu yang mereka nggak puasa, nggak tanpa udzur. Itu hukum akhirat, ya dan bila kita serahkan pada Allah, tahta masyiatillah. Nah, hukum di dunia, gimana orang yang nggak puasa? Dalam mazhab Syafi'i disebutkan oleh Al-Khatib Asy-Syirbini di kitabnya Mughnil Muhtaj. Orang yang tidak berpuasa maka wajib bagi pemerintah untuk menangkapnya dan memenjarakannya tanpa diberi makan minum di dalam penjara. Ya. Kalau ada negara Islam begitu penuh ntar penjara tuh. Begitu. Ya. Bisa dipahami Pak ya? Ada yang lain? Ya. Mengusap sepatu. Iya. Kan diusap atasnya seandainya bawahnya ada kotoran najis. Kalau jelas ada najis, dibersihkan. Jelas ada najis ya. Udah tahu bawa kotoran kucing, jelas. Ini kan tanpa diketahui ada najis Pak, enggak. Ya udah enggak usah lihat-lihat, diusap aja Pak atasnya. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau kana ad-dinu birra'i." Seandainya agama itu acuannya adalah pendapat pribadi kita, bukan Quran, Sunnah, ijma, qiyas. Ya, seandainya agama itu acuannya adalah otak kita. Ya, lakana asfalul khuf aula bil masah. Tentu bawah khuf, bagian bawah lebih layak untuk diusap. Ya, tetapi Ali bin Abi Thalib mengatakan, tapi saya melihat Nabi mengusap atasnya. Dan enggak perlu tanya, loh, wah atasnya sih yang bawah kotor kan? Nggak usah. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan laukana ad-dinu birra'i. Seandainya agama itu acuannya adalah logika kita. Ya, nah betul agama nggak ada yang bertentangan dengan logika. Ya, 1 + 1 = 2, gitu kan? 1 + 1 = 2. Dan agama seperti itu. Ya, agama seperti itu. Selalu menyelaraskan dengan logika kita. Makanya Ibnu Taimiyah punya kitab Dar'u Ta'arud al-Aql wan Naql. Tidak ada pertentangan antara ayat Quran hadis dengan akal. Kalaupun dirasa kayaknya kok kontradiksi nih antara nalar kita dengan Al-Quran hadis, nalar kita yang keliru memahaminya. Begitu. Afwan. Ustaz, Ya. ketika kita mengambil rukhsah tidak berpuasa, apakah berlaku kekhalalan seperti saat kita tidak berpuasa? Betul. Termasuk Hubungan badan pasti. Betul. Nih Bapak Ibu suami istri sapar nih. Sapar. Pulkam. Pulang kampungnya itu sebelum subuh. Ya, berarti nggak puasa dong.
Berarti ketika habis subuh ngopi, makan, minum, capek, rest area yuk Bu. Ya rest area. Cari penginapan yuk, penginapan. Dia udah gak puasa, boleh berhubungan badan? Boleh. Nih, ya. Atau ini begini. Nih, begini Pak. Bapak pulang dari dinas luar kota, balik ke rumah. Balik ke rumah berarti safarnya itu sebelum subuh tuh dari luar kota tadi. Dinas di Surabaya, jalan habis subuh. Ya, jalan habis subuh, udah nggak puasa kan? Nggak puasa. Istri haid hari terakhir. Ya, haid hari terakhir. Ya nggak? Jam 8 pagi istrinya suci. Istri mandi, tapi istrinya udah nggak puasa kan? Karena baru sucinya jam 8 pagi. Jam 8 pagi baru suci. Istrinya mandi. Habis itu kalau udah mandi kan boleh untuk ibadah dan berhubungan badan. Suaminya pulang dalam keadaan udah nggak puasa karena safar sebelum subuh dari Surabaya. Istrinya jam 8 pagi memang udah gak puasa. Baru suci. Nah, siang hari, sore hari berhubungan badan halal. Di rumah bukan di safar karena suaminya baru pulang dari safar. Tadi kan ada pertanyaan tuh, dari kampung ke tempat kita berlaku safar juga. Begitu. Ya, ada yang lain? Ibu-ibu jangan dikasih kesempatan nanya. Bahaya nih, poligami lagi. Udah ya, cukup ya. Wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya serahkan kepada moderator untuk menutup acara kita.